Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil khair. Masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan menghafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Salihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah semuanya, pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita dengan tema mari mengetahui kisah para nabi. Subtema kisah keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diantaranya adalah yang pertama menceritakan kisah keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua menunjukkan contoh keteladanan yang dimiliki Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Identifikasi dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah putra dari Nabi Zakaria. Sejak kecil beliau sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya juga orangnya begitu rahmat terhadap siapapun, baik kepada teman sebayanya, teman yang lebih tua, dan bahkan teman yang lebih muda dari dirinya. Nabi Yahya selalu rendah hati, tidak pernah menyombongkan dirinya, dan senantiasa patuh kepada orang tuanya. Subhanallah. Nabi Yahya terkenal sebagai seorang nabi yang teguh pendirian, istiqomah dalam berdakwah. Sebagai contoh, Nabi Yahya tetap menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodus yang ingin mengawini anak tirinya yang bernama Herodia. Mendengar larangan tersebut, Raja Herodus marah besar dan tidak terima terhadap hal yang demikian. Kemudian, Raja Herodus mengurung Nabi Yahya di dalam penjara. Nabi Yahya tidak pernah gentar dan merasa takut sedikit pun akan ancaman Raja Herodus di menegakkan suatu kebenaran dan melawan kebatilan. Di samping itu juga Herodia tidak senang dengan pernyataan. Dia pun meminta agar Raja Herodus menghukum Yahya dengan memenggal kepalanya. Raja Herodus pun mengabulkan permintaan Herodia. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh saat beliau berusia 32 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainal hukma sabiyyah. Yang artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Quran Surah Maryam surah 19 ayat ke-12. Berikutnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Pada usia 30 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar atau berita baik yang berisi ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga memberikan kabar akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kenabiannya, Nabi Isa memiliki mukjizat, seperti bisa berbicara sewaktu masih bayi dalam pangkuan ibunya. Samping itu juga, beliau dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal, membuat burung dari tanah liat, menyembuhkan orang yang terkena lepra, dan menyembuhkan orang buta atau tunanetra. Nah, dalam menyampaikan ajaran tauhid, beliau mendapat penolakan yang luas dari kaum Bani Israel. Akan tetapi, beliau tetap sabar dan tabah serta gigih dalam menyampaikannya. Bahkan Nabi Isa dikejar-kejar pasukan Romawi untuk dibunuh dan disalib. Namun Allah SWT menyelamatkannya. Saat banggakan, jadi yang dibunuh dan disalib bukanlah Nabi Isa, akan tetapi pengikutnya yang bernama Yudas Iskariot ataupun Yahuda. Sementara Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qalatil malaika ya Maryam innallaha yubassiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sungguhnya Allah menggembirakan kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan padanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Imran surah ketiga ayat 45. Maksud yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadinya dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus memiliki sikap yang tegas untuk mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah tetaplah salah, seperti penolakan Nabi Yahya terhadap rencana pernikahan Raja Herodes dengan putri tirinya yang bernama Herodias. Qulil haqqa walau kana murrah, katakan yang benar itu. Kesimpulan terakhir, dalam menyampaikan ajaran tauhid, Nabi Isa mendapat penolakan yang luar biasa dari kaum Bani Israel. Akan tetapi, beliau tetap sabar dan tabah serta gigih dalam menyampaikannya. Saat dimakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kisah Nabi Yahya dan Isa tadinya, dapatlah kita mengambil iktibar ataupun pelajaran bahwasannya kita harus menjadi anak yang hormat kepada orang tua, menjaga nama baik orang tua, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidup akan kita dapati bila mana kita hormat kepada orang tua dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Ustaz banggakan, tugas di rumah, adapun tugasmu di rumah adalah tuliskan kisah Nabi Yahya atau kisah Nabi Isa, pilih salah satu dari kedua kisah tersebut dengan baik dan benar. Perlu kamu perhatikan adalah buku yang kecil minimal 13 baris, maksimal 15 baris. Sedangkan buku yang besar minimal 10 baris, maksimal 12 baris. Tulisan kisah tersebut akan dimasukkan ke dalam nilai keterampilan. Harapan Ustaz, kiranya dikerjakan dengan teliti, dengan baik dan benar. Semoga ilmu nanti sangat memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah. Ustaz mohon ampun, kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah seraya majadah kifaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.